Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dadakan, sebelumnya saya ucapkan kepada kedua narasumber yang dengan kebesaran hati bersedia untuk didadak dengan kepadatan kegiatan keseharian pastinya, apalagi kedua narasumber ini adalah anak muda, bisa dikategorikan anak muda milenial dengan latar belakang keilmuan yang mumpuni untuk kebutuhan diskusi kita pada malam hari ini. Nah, saya coba tampilkan, tadi sudah saya tampilkan flyer yang kita buat mendadak. Ini percakapannya kurang dari 1 jam yang lalu. Untuk apa? Untuk bisa mencoba membesarkan hati, bagaimana menerima informasi yang sepagi tadi sampai saat ini mungkin membuat kita was-was, membuat kita mungkin paniknya ada, berusaha membesarkan hati, jangan panik, tetapi kepanikan kita secara pribadi itu tidak bisa mendukung apabila kita hanya sendiri untuk menyemangati. Kita butuh informasi-informasi tambahan untuk bisa saling menyemangati, termasuk adalah menerima informasi secara akademik, secara latar belakang keilmuan yang mungkin di dua narasumber yang kami undang pada malam hari ini dan alhamdulillah bersedia adalah kami anggap kompeten untuk bisa memberikan semangat. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini obatnya, vaksinnya belum kita temukan, tetapi case-case dari beberapa yang ada di Indonesia maupun di dunia hampir serentak menyatakan bahwa ini bisa dilawan dengan kekuatan imun. Nah, mengutip kekuatan imun itu, makanya kami mencoba bertanya lebih detail atas beberapa informasi yang kita mungkin sama-sama terima di rentetan WhatsApp, di rentetan informasi-informasi yang selalu kita mencoba menggali kebenarannya tentang imun itu, sekuat apa imun itu untuk melawan. Nah, selanjutnya polemik yang terjadi terhadap pasien-pasien dan keluarga COVID ini di beberapa hari terakhir, di beberapa minggu terakhir, sering terjadi kesulitan untuk mengungkap dirinya bahwa saya COVID, yang membuat kesulitan juga kepada teman-teman para medis. Kenapa? Karena terjadi informasi-informasi yang informasi-informasi tentang kebenarannya yang mungkin masih disembunyikan. Kenapa kekhawatiran untuk mengakui bahwa saya COVID-19 ini dan saya bersedia menghadapinya itu rentannya kecil. Kenapa? Baru PDP saja, kejadian PDP pertama di Bone, kalau tidak salah ada di Jalan Sungai Musi, histori yang pernah kita dengar, itu mereka seolah terkucilkan, yang bisa saja pada saat dikucilkan, dijas dan seterusnya, itu bisa menurunkan, kalau tidak salah imunnya. Saya bukan pakar dari situ, makanya saya mengundang dua narasumber kita ini bagaimana bisa meningkatkan psikologi dari keluarga, dari orang yang mungkin dinyatakan fix bahwa hasil labnya bahwa COVID, dan membunuh kekhawatiran-kekhawatiran kita di antara persebaran-persebaran yang ada. Khawatir, ya kita khawatir. Saya mencoba mengangkat case yang ada di Siwa pada saat itu. Yang ada di Siwa itu adalah ada satu pasien, kalau saya tidak salah mohon dibenarkan, dari kebetulan kita ada beberapa teman dokter yang hadir. Salah satunya pemateri kita, beliau adalah dokter spesialis. Nah, di Siwa itu dia divonis sebagai pasien yang positif dengan metode PCR swab positif gitu. Selanjutnya di swab itu, pada saat di swab itu negatif dan diadakanlah acara syukuran bahwa
alhamdulillah kita pada saat ada hasil lab selanjutnya itu positif. Nah, kita sebenarnya tidak berharap ada kejadian yang serupa yang bisa membuat karirnya bertambah dengan lipatan geometri yang kalau kita baca geometrinya bisa saja 1 berbanding 20 dan seterusnya. Dan hari ini Bone dikagetkan dengan keputusan tidak tanggung-tanggung 3 dan domisilinya di Bone. Positif pertama di Bone itu yes ada dan sekarang lagi diisolasi di Swissbell Makassar. Yang kagetnya tadi pagi itu 3 bersamaan dan ada di Bone. Kita panik dengan karirnya, kita panik dengan apanya. Nah, kami berdiskusi menanyakan bahwa kalau kita panik, bagaimana dia, bagaimana adik kita. Kita dalam rangka diskusi ini untuk menyemangati mereka bahwa, Dek, ayo kita bisa melawan ini. Dek, kuatkan imunnya. Ayo deh kita bisa. Psikologi untuk penanganan, untuk pemberian informasi ke keluarga juga pasti kita butuh. Kita tidak minta-minta karena karirnya sudah banyak. Kita anggap 3 hari ini. 3/3 keluarga, anggaplah masing-masing punya keluarga 4 orang. So 12. 12 orang itu kalau berjalan berkeliling ke pasar dan seterusnya kan, nah otomatis mereka ini mulai bersembunyi dan seterusnya. Kenapa? Karena kekhawatiran itu yang muncul. Nah, mudah-mudahan malam ini kita ada pencerahan yang lebih baik kepada 2 narasumber kita. Yang pertama saya mencoba memperkenalkan, ada satu, nyontek dulu ya kali. Oke, di layar ada, tapi saya tadi ada detail beberapa. Salah satunya adalah ada rekan kita, Dr. Yurdiansyah, spesialis patologi klinis, juga mengambil S2-nya di Magister Kesehatan. Beliau akrab disapa dengan Dr. Odi. Beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu, sempat viral. Kenapa? Karena beliau mencurahkan bahwa Rumah Sakit Tandriawara itu silahkan kalau ada yang pengen memberikan donasinya, karena posisinya kita lagi butuh. Beliau adalah Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Tandriawaru di Kabupaten Bone, sekaligus juga saat ini sebagai Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi atau disingkat dengan PPI di Rumah Sakit Umum Daerah Tandriawaru, Kabupaten Bone. Beliau ini masih sangat muda, kelahiran 1982 dengan latar belakang pendidikan spesialis. Ini adalah sekolah yang sangat diagungkan oleh hampir keseluruhan dokter. Selanjutnya narasumber kedua, contekan lagi. Beliau adalah Muhammad Reza, sarjana psikologi dan magisternya juga psikologi. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Psikologi Fakultas Psikologi UGM magisternya. Dan saat ini beliau adalah psikologi sosial di Universitas Negeri Makassar, sekaligus penerima beasiswa LPDP. Alumnusnya dikomunitaskan dengan nama komunitas Mata Garuda. Beliau bergabung di komunitas Mata Garuda Kabupaten Bone. Beliau kebetulan lahir juga di Kabupaten Bone. Itu mungkin ada 2 narasumber yang insya Allah akan memberikan ke kita pencerahan tentang bagaimana kita bisa menyemangati adik kita ini, karena beliau itu saat ini saya berdoa mereka ini adalah pahlawan kita, pahlawan dalam kapasitas. Semoga beliau bisa melewati masa krisisnya, membantu Kabupaten Bone untuk tidak menyebarkan, dan selanjutnya adalah beliau itu aset Kabupaten Bone dengan hafalannya, dengan sekolahnya, dengan pendidikannya yang kita pengen ilmunya juga bertambah ke kita pada saat insya Allah mereka dalam kondisi sehat. Itu mungkin pengantar sementara untuk mengisi kita di rumah aja, untuk mengisi hal-hal yang sifatnya positif, untuk bisa menjadi influencer nantinya setelah kita mendapatkan materi ini, bahwa semestinya kita baiknya berperilaku seperti ini kepada adik kita.
kepada keluarganya, dan kepada mungkin calon yang lagi di surveillance, untuk mereka tidak merasa termarginalkan, tidak merasa tersudutkan, tidak merasa mereka itu adalah aib. Kenapa? Karena mereka dengan kejujurannya akan memberikan kemanfaatan besar untuk kita bisa bersama melawan COVID. Baik, kita tidak akan terlalu panjang, kita lebih ke inti. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa ini sementara kami record dalam aplikasi Zoom. Setelahnya ini akan menjadi dokumen kita. Semoga bermanfaat untuk kita pastinya dokumennya. Ini akan kami upload pastinya di YouTube untuk apa? Untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Kabupaten Bone. Untuk yang pertama, kami persilahkan kepada kebanggaan kita bersama, pemateri pertama. Ada seorang dokter spesialis. Ya, ini dulu. Ada Dokter Odi. Dokter Odi boleh buka mic-nya ya? Oh ya udah, aku udah buka mic-nya. Ya, bagaimana kabar? Dokter? Alhamdulillah. Shock ya. Jangan shock, Dok. Kalau shock, apalagi kami yang nggak ngerti. Saya shocknya bukan karena pasien yang 3 itu. Yes. Huh? Shocknya karena banyak hoax, banyak yang komen-komen yang negatif lah, stigmanya yang jadi bahwa ini pasien yang harus dihindari apa dan seterusnya. Itu yang bikin shock sih, karena mestinya tak kenal maka tak sayang lah. Kita pelajari lah ini corona seperti apa, maka mungkin akan kita semakin tahu lah. Yes. Terima kasih, Dok. Alhamdulillah, kebetulan niatan itu akan kita curahkan di time malam ini. Untuk itu kami persilahkan ke narasumber pertama, kepada Dr. Odi. Silahkan untuk sedikit memberikan pencerahan ke kita-kita ini. Silakan, Dok. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini mungkin agak dadakan. Tadi beberapa jam yang lalu kami baru dihubungi. Kebetulan junior saya menelpon sebelum tanda awal. Kenapa kita terima? Karena ya ini kami apresiasi membuka forum, membuka wadah seperti ini dalam rangka kita mau melihat COVID ini dari sudut pandang yang beragam. Jadi jangan dari sudut pandang satu saja medis bahwa COVID itu seperti ini, atau sudut pandang masyarakat umum ternyata COVID itu menakutkan dan seterusnya. Jadi di sini mungkin teman-teman yang hadir atensinya lumayan bagus. Ada sudut pandang psikologi sosialnya, ada sudut pandang dari medisnya. Mungkin saya lebih ke sudut pandang bagaimana kita positive thinking, bagaimana membangun perasaan-perasaan yang positif sehingga imun kita jauh lebih tertata rapi dan lebih kuat. Seperti itu. Jadi saya mau baca dulu sedikit, mungkin sudah ada beberapa yang ini. Angka sekarang kasus yang di Indonesia kan 10.118. Itu angka kasus positif PCR. Kita belum bicara PDP dan ODP-nya. Kemudian yang meninggal 792 orang. Itu se-Indonesia. Kemudian yang sembuh 1.522. Kalau di Sulawesi Selatan, angkanya yang positif 491, yang meninggal 37 orang, yang sembuh 122 orang. Jadi dari data sederhana ini saja, ya kita bisa simpulkan sementara, angka sembuhnya lebih banyak daripada angka matinya. Ya, jadi itu kalau kita bandingkan yang sembuh dengan yang meninggal. Belum kalau kita ambil data meninggal terus kita bandingkan dengan angka kasus positifnya, itu cuma 7,8%. Itu se-Indonesia, 7,8%, di bawah 10%. Jadi dari data ini kita wajarlah kita optimis bahwa angka kematian yang ditunjukkan serendah itu bukan berarti bahwa harus ada yang mati, cuman angka matinya lebih rendah dibanding angka sembuhnya. Itu yang kita mau sampaikan.
sebagai awal dari pembicaraan ini, awal dari diskusi ini, bahwa banyak yang sembuh dibanding yang mati ya. Kemudian isu yang kedua, sebenarnya kalau kita disuruh memilih, kalau kita tadi saya menyebutnya bukan pasien karena dia tidak bergejala. Ini ada adik-adik kita yang kebetulan menerima takdirnya. Saya katakan menerima takdir karena bukan mereka yang mencari sakitnya kan. Nah, jadi 3 orang ini kami terima di Tendriawaru kurang lebih ba'da duhur, 3 orang dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, jalan masuk ke ruang perawatan, didampingi sama teman-teman di ini. Jadi tidak pakai kursi roda, tidak pakai peralatan-peralatan khusus lain seperti orang sakit umumnya. Jadi mereka sehat ya. Jadi itu menjadi 2 sisi yang sangat kontras ketika di luar sana orang, loh kok kenapa pasien bertanya-tanya kenapa ada pasien corona tapi tidak sakit. Nah, jadi itu mungkin yang kita perlu banyak pencerahan ke masyarakat, ke teman-teman yang mungkin belum terlalu paham terhadap corona ini. Jadi sedikit mungkin saya sampaikan bahwa pilihannya adalah kalau kita disuruh memilih sehat atau sakit, siapa yang memilih sakit? Ya, seperti itu juga adik-adik kita mungkin yang 4 orang itu, ya mereka pergi menuntut ilmu, pasti tentunya tidak mau menjadi orang sakit. Nah, itulah takdirnya mereka, bahwa hari ini mereka diputuskan bahwa mereka positif dan harus menjalani isolasi di rumah sakit Tendriawaru. Nah, kemudian yang saya mau bicarakan lagi adalah tak kenal maka tak sayang. Jadi corona ini harus kita pelajari sedemikian rupa supaya ketika kita mengeluarkan statement-statement itu tidak terlalu bikin orang bingung, tidak membuat orang panik sehingga masyarakat menjadi heboh. Maka muncullah hoax-hoax, muncullah cerita-cerita, meme-meme yang membuat stigma negatif ke adik-adik kita yang positif itu. Iya, betul. Kemudian berikutnya saya mau bicara bahwa kalaupun ada virus atau kuman, itu kan belum tentu masuk ke tubuh seseorang. Jadi misalkan ada 2 orang jalan, itu ada virus, 1 orang itu mengidap virus atau memiliki virus atau kuman, berjalan bersama-sama dengan orang lain itu belum tentu juga masuk ke dalam tubuhnya virus temannya tersebut. Jadi setiap virus yang ada belum tentu berpindah ke orang lain, tapi peluang pindahnya tetap ada. Kemudian yang kedua, kalaupun virus tersebut berpindah ke orang yang lain, ya belum tentu orang lain tersebut sakit. Jadi ada virus berpindah ke orang lain, belum tentu orang tersebut sakit atau bergejala. Nah, inilah mungkin yang dialami adik-adik kita. Mereka kemasukan virus COVID-19 ini, tapi tidak bergejala. Nah, itu nanti akan dicari jawabannya, kira-kira kenapa ada kuman masuk, tapi dia tidak bergejala. Nah, itu yang perlu kita luruskan. Kemudian, kalaupun dia nanti jelek-jeleknya ada virus masuk, kemudian dia bergejala, itu kan bisa langsung ke dokter. Dokter memberi assessment, memberi pengkajian, oh ini harus minum obat, ini harus dirawat. Jadi, dari sini, kronologi cerita tadi, saya mau sampaikan bahwa sudut pandangnya adalah kita harus tetap berpositif thinking, di mana belum tentu ada virus masuk, kita langsung sakit. Jadi banyak faktor yang menyebabkan hal-hal seperti itu. Salah satunya tadi yang di pendahuluan tadi, Kanda awal sudah bilang,
bagaimana isu-isu imunitas atau daya tahan tubuh seseorang itu menentukan derajat kesehatan seseorang. Jadi kalau untuk kasus adik-adik kita yang 3 orang ini, mereka kemasukan virus, buktinya adalah ada hasil swab yang positif. Itu pertanda bahwa sudah pasti ada virus di dalam tubuh ketiga adik-adik kita ini. Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak bergejala? Kenapa tidak bergejala? Jadi ketika virus masuk ke dalam tubuh seseorang, itu butuh waktu untuk menginfeksi tubuh orang tersebut. Nah, jadi kalau dari literatur soal COVID ini, itu dikenal istilah masa inkubasi. Jadi masa inkubasi ketika virus masuk sampai menunjukkan gejala pada seseorang yang terinfeksi. Nah, itu diambillah angka 14 hari. Itu masa inkubasi terpanjang dari virus COVID ini. Itu juga yang menjadi alasan kenapa kita harus isolasi diri 14 hari. Dari dasar itu. Jadi sekarang kita harus baca lagi lebih lanjut, kira-kira dari 3 orang ini, kontak pertamanya sampai dia kemasukan virus, itu hari apa, tanggal berapa, kemudian kita runut ke belakang, kira-kira runut ke depan sampai sekarang sudah berapa hari. Kalau dia sudah lebih dari 14 hari misalkan, itu mestinya dia sudah aman. Nah, bagaimana menentukan aman atau tidaknya ya, kalau dari pedoman yang Kemenkes punya dan WHO punya, itu kalau orang dengan tanpa gejala, dia harus di-swab dulu, dipastikan ada positif atau tidak, kemudian dia harus isolasi 14 hari. Isolasi 14 hari, dalam kurun 14 hari itu harus dilihat perkembangannya, apakah dia tetap sehat, tanda kutip, tidak ada gejala sampai hari ke-14 dia diisolasi, ataukah dalam kurun waktu 14 hari itu ternyata di tengah-tengahnya atau beberapa hari kemudian pertama kali dia masuk, dia langsung tiba-tiba batuk, tiba-tiba demam. Itu artinya ada dari perubahan dari tanpa gejala ke bergejala. Nah, ketika dia mulai bergejala, perubahan tersebut, itu harus di-swab lagi. Harus di-swab lagi. Nanti hasil swabnya itu dilihat lagi bagaimana. Kalau dia positif, kita lanjut lagi swab hari kedua setelah swab pertamanya tadi. Nah, jadi seperti itu. Kalau saya sih berharapnya dari tren-tren yang orang tanpa gejala tadi atau yang terkonfirmasi positif PCR-nya tapi tanpa gejala, tren-trennya adalah biasanya dia bertahan 14 hari itu tanpa gejala. Dengan catatan bahwa mereka punya mood, mereka punya badan, mereka punya pikiran, mereka punya perasaan itu bahagia, pikirannya tidak stres, tubuhnya merasa nyaman, dia disimpan di mana. Nah, dari situ itu akan memicu respon imun dalam tubuhnya supaya dia semakin kuat untuk melawan virus yang sudah ada tadi. Jadi seperti itu. Kemudian saya mau sampaikan lagi dari data tadi yang kalau kita lihat yang data Indonesia 7,8% angka kematian. Kemudian kalau di Sulawesi Selatan dia sekitar 7,5%. Kira-kira yang mati itu kenapa? Kebanyakan ternyata yang meninggal itu adalah orang yang di atas 40 tahun. Orang yang di atas 40 tahun. Tentu dengan 40 tahun itu kita lihat lagi. Ternyata yang paling banyak adalah mereka yang meninggal itu mereka memiliki bahasanya adalah komorbid atau penyakit-penyakit lain yang memperparah infeksi COVID-19 ini. Nah, jadi kalau dia COVID-19 tok saja, atau murni dia COVID-19, meskipun dia 40 tahun, dari angka, dari beberapa data, jarang dia meninggal. Nah, sekarang kita kembali ke kasus 3 orang adik kita.
Rata-rata umurnya 18-19 tahun, tadi ada masuk 14 tahun. 14 tahun ya. Ya, tadi ada 14 tahun, 14 tahun. Jadi di rumah sakit 2 orang dirawat sama dokter spesialis penyakit dalam, 1 orang dirawat sama dokter spesialis anak karena masih 14 tahun. Nah, kabar baik yang saya mau sampaikan adalah itu tadi. Kalau kita melihat umurnya, insya Allah umurnya mereka masih dalam tahap aman di mana respon imunnya insya Allah masih bagus tanpa komorbid atau tanpa penyakit-penyakit penyerta lain yang bisa mempersulit penyembuhan mereka. Saya kira itu saja mungkin. Baik. Ya, saya tutup sedikit saja. Silakan dok, silakan ya. dok. Saya tutup sedikit. Ternyata banyak orang sakit itu dimulai karena panik. Ya, banyak orang sakit dimulai karena panik. Ternyata panik itu adalah penyakit tersendiri. Jadi sebelum kita sakit karena panik, ya kita hindari paniknya. Terima kasih. Terima kasih dok. Sebelum saya ingin nambah dok, karena konsepnya ini kita lagi membesuk digital. Anggaplah kita ini semua ada sekitar 20 orang lebih di grup ini. Andaikan kita bergerombol masuk ke ruangan adik kita ini, kira-kira saran untuk adik kita ini biar beliau bersemangat, pesan-pesannya kira-kira apa untuk bisa berkomunikasi sama adik kita dan keluarganya misalnya, sedikit saja. Ya, kalau lihat dari tren-tren berdasarkan umurnya mereka, berdasarkan respon umum rata-rata dengan umur-umur mereka itu kecenderungan mereka sembuhnya itu lebih besar dibanding umur-umur yang lebih tua. Itu satu. Kemudian biasanya anak muda itu jauh lebih bahagia dibanding orang yang lebih tua dari mereka. Jadi mereka belum berkeluarga, susahnya mungkin masih sedikit, apalagi anak ponpes ya. Kerjanya cuman insya Allah ibadah saja, belajar saja, jadi tidak ada pikiran-pikiran lain mungkin yang bikin ini. Jadi faktor stresnya itu jauh lebih kurang ketimbang orang yang di atas 40 tahun. Nah, jadi kalau saya yang menjenguk, saya bilang, sabar saja, kamu sakit ya adalah takdir. Nah, kemudian saya akan menyampaikan ke mereka bahwa kamu masih muda, angka kesembuhannya jauh lebih besar ketimbang angka matinya. Kamu masih muda, tidak ada penyakit-penyakit lain yang bisa memperberat. Dijalani 14 hari, bahagia, respon imunnya makin bagus setiap hari. Sembuh, setelah sembuh mereka akan memperoleh antibodi. Nah, jadi setelah sembuh, mereka akan memperoleh antibodi, di mana antibodi ini nantinya yang akan melindungi mereka dari serangan-serangan infeksi virus yang sama selanjutnya. Seperti itu. Jadi sangat jarang akan ada terjadi infeksi kembali. Jadi itu mungkin yang akan saya sampaikan ke mereka. Baik, terima kasih Dr. Radi pencerahannya. Alhamdulillah kita terpuaskan dengan informasi-informasi rentetan meng-capture kiri kanan di WhatsApp itu dengan sudut pandang mungkin yang berbeda, dan kita besar-besarkan menggiling-giling yang bisa membuat kepanikan tambahan untuk kita pastinya. Tadi ada beberapa bahasa yang menarik di saya adalah insya Allah adik kita ini sembuh dengan apa? Dengan kebahagiaan gitu. Dengan tingkat stres yang ada picuannya ke imun itu bahasa medis mungkin lebih dalam, tetapi bahasa yang umum di kita ini adalah bagaimana caranya membuat mereka bahagia. Selanjutnya, adik kita ini masih muda, tetapi dia punya keluarga, dan keluarganya ini sepertinya saat ini informasi yang kami dapat terakhir adalah mereka diupayakan untuk diisolasi di rumah singgah atau rumah isolasi. Biar apa? Biar mereka juga bisa diupayakan jika ada jangkitan itu tidak carrier, tidak membagi ke orang-orang yang ada di sekitar. Apalagi di epicentrum saat ini yang kita bisa katakan sederhananya di Lamuru. Lamuru itu saat ini kita di Kabupaten Bone bisa dikatakan kita kedatangan satu model klaster Temboro atau klaster pesantren adik-adik kita. Nah,
kebahagiaan ini pasti kita akan coba upayakan dipancing bagaimana caranya adik kita itu bersemangat dengan bahagia. Keluarga-keluarga adik kita ini bagaimana juga bisa tetap tidak shock, tidak panik, tidak merasa terkucilkan. Atau ada istilah-istilah yang lebih dalam dari sudut pandang psikologi. Nah, olehnya itu kami memohon untuk bisa dibantu pencerahan dari beberapa sudut pandang sederhana mungkin dari sisi pemateri kita kedua atau narasumber kita kedua. Ada Pak Reza, sarjana psikologi, juga magisternya psikologi. Beliau adalah peneliti pusat kajian psikologi sosial di Universitas Negeri Makassar, juga tergabung di komunitas anak muda di komunitas Mata Garuda, penerima beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan, dan tergabung di komunitas Mata Garuda Kabupaten Bone. Mungkin ada pencerahan biar apa? Biar yang disampaikan Dr. Odi tadi ini tentang bagaimana meningkatkan rasa bahagianya supaya tingkat stresnya itu bisa termaintain dengan baik. Mungkin seperti itu. Kami coba persilahkan ke Saudara Reza, silahkan. Halo. Ya, mohon maaf saya keputus. Silakan. Iya. Oke. Ya, silakan. Untuk pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara ini karena telah memberikan kepercayaan untuk ikut membagikan sudut pandang, terutama ini karena para rumpun awam Pone, tempat saya lahir, jadi seperti rasanya. Ya, berbagi, bersedekah ilmu untuk iya, betul. kampung halaman. Ini namanya pulang kampung online kalau gini. Oke, saya lanjut. Tadi ada penutup yang menarik untuk saya sambung dari Dr. Odi. Tadi mengatakan bahwa sebenarnya penyakit ini tuh ada peran dinamika psikologis si pasien sendiri terhadap kemampuan untuk melawan virus ini. Ini adalah jembatan yang menarik untuk saya ambil alih gitu ya, untuk bagian psikologinya. Nah, tapi nanti barangkali di bagian-bagian akhir nanti saya akan jelaskan bagaimana meningkatkan antibodi dengan stimulus kebahagiaan, stimulus harapan, kan itu yang menjadi potensi yang bisa kita manfaatkan. Nah, waktu saya dikasih tugas ini ceritanya untuk handle bagian materi ini, yang terbayang di kepala saya ini, saya khawatir jangan sampai nanti muncul juga perilaku diskriminatif terhadap PDP ataupun ODP yang ada di Kabupaten Bone. Nah, itu kan hal yang kita tidak inginkan. Tetapi bukan berarti bahwa itu tidak mungkin terjadi gitu loh. Karena itu adalah rangkaian atau rentetan dari stereotip, prasangka, dan terakhir akan berujung pada perilaku yang namanya diskriminatif. Kalau kita perhatikan, kepanikan ini sebenarnya bersumber dari bagaimana kita menerima informasi yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Jadi kalau kita perhatikan misalnya 2 hari yang lalu atau praktis sampai tadi pagi barangkali termasuk Kabupaten Bone misalnya atau maupun kabupaten tetangga misalnya Sopeng itu kan masih zona hijau ceritanya ya. Tapi tiba-tiba dalam situasi seperti itu barangkali untuk masyarakat Bone itu merasa bahwa kita bersyukur yang tidak ada yang positif ceritanya di daerah kita, jadi relatif aman gitu kan. Nah, dinamika psikologis ini nanti akan akan selalu berubah berdasarkan situasi yang menghampiri para masyarakat sekitar. Di awal-awal ini misalnya nanti, kalau misalnya sudah ada yang positif, kekhawatiran kan sekarang ini muncul kecemasan di publik. Kecemasan itu muncul, jangan sampai saya misalnya menjadi korban berikutnya, atau jangan sampai saya ditulari. Karena ada ketakutan-ketakutan seperti itu, maka kemudian muncullah
upaya untuk misalnya menjauhi ODP-nya atau PDP-nya bahkan. Dan kalau misalnya sudah dianggap sebagai orang yang membawa atau carrier virus, itu kan nanti pada akhirnya sudah beberapa banyak wilayah yang kita temukan di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan itu akhirnya diskriminatif. Jangankan terhadap korban yang sudah meninggal, terhadap dokter, terhadap perawat juga diskriminatif. Padahal kan tim medis ini justru adalah garda yang terakhir yang sebenarnya paling harus kita andalkan untuk memberikan memberikan pelayanan kesehatan tentunya yang paling bagus. Oleh karena itu yang dibutuhkan justru dukungan sosial, bukan diskriminasi sosial. Nah, itu sebenarnya yang dibutuhkan. Nah, ini nanti akan bergerak begitu muncul prasangka bahwa semua yang ODP itu misalnya orang dalam pengawasan berpotensi menimbulkan menjangkiti orang lain, itu nanti menjadi celah untuk orang berperilaku diskriminatif terhadap orang yang ODP tadi maupun yang PDP. Sebenarnya kalau kita melihat itu dari segi mekanisme pertahanan diri ya, mekanisme pertahanan diri itu sebenarnya alamiah sebagai bagian dari mekanisme pertahanan diri di mana orang berusaha bertindak supaya dia tidak menjadi korban juga berikutnya. Cuman kan jangan sampai berada pada titik di mana diskriminatif dan adik kita misalnya ini yang sudah dinyatakan positif ikut merasa semakin cemas gitu kan. Karena semakin cemas nanti akan menimbulkan potensi yang lebih berbahaya lagi untuk terjangkiti virus ini. Nah, bersamaan dengan itu tentu ada juga hoax-hoax yang beredar kepada masyarakat yang ditentukan berdasarkan masing-masing kepribadian. Misalnya kepribadian yang narsistik, kemudian kepribadian yang Machiavellian, kemudian psikopat. Itu adalah tiga jenis karakter black triad personality atau kepribadian gelap yang berpotensi untuk menyebarkan hoax yang dia merasa mendapatkan sensasi-sensasi tersendiri kalau misalnya orang tiba-tiba merubah perilakunya berdasarkan informasi yang masuk tadi. Nah, di tahapan ini barangkali ini kan kita anggap sebagai fase pertama di mana wilayah ini sudah dinyatakan ada kasus positif gitu. Di tahapan ini dinamikanya di bagian awal nanti akan muncul kecemasan. Lalu dari kecemasan itu, semua yang dianggap berpotensi atau sudah dicap PDP ataupun ODP misalnya, itu kemudian didiskriminasi atau dibedakan perlakuan pelayanannya, termasuk di lingkungan masyarakat maupun di berbagai sektor tempat orang-orang ini tentunya berinteraksi begitu ya. Nah, kemudian saya menyambung pada bagian terakhir tadi yang disampaikan Dr. Odi bahwa memang kalau misalnya orang justru tinggi kecemasannya, tidak tahu bagaimana caranya menghadapi situasi ini, nanti akan timbul gejala psikosomatis. Sebenarnya secara fisik dia tidak bermasalah, tetapi karena ketakutannya yang luar biasa, justru dia menciptakan penyakit yang sebenarnya tidak ada pada dirinya gitu. Tapi karena kecemasannya yang luar biasa, nah ini yang menjadi pintu yang bisa menurunkan justru sistem imun seseorang. Yang jadi soal karena kemampuan orang itu secara emosi itu bekerja lebih cepat dibanding kemampuan rasional. Itu yang jadi soal. Jadi begitu orang datang pakai pakaian hazmat barangkali, kemudian ambulans, kemudian dibawa di pekuburan tertentu yang sudah ditandai oleh pemerintah, itu kemampuan bekerjanya emosi itu lebih cepat daripada kemampuan bekerjanya pikiran atau kognitif. Jadi informasi yang ada tidak diolah dengan baik, lalu sebagai mekanisme pertahanan diri, karena semua orang itu kan secara alamiah memang punya pertahanan diri yang bagus. Termasuk misalnya menyelamatkan diri dari gangguan penyakit. Manusia memang dibekali mekanisme pertahanan diri sejak dia lahir. Nah, sayangnya kalau misalnya informasi yang dia peroleh tidak cukup bagus, atau informasi yang dia dapatkan tidak dikelola secara
sistematis, karena kan pengelolaan informasi kan ada dua. Ada mengelola informasi secara heuristik, juga sistematis. Yang menerima informasi tapi dikelola secara sistematis, dia akan mampu membedakan, oh ini hoax, ini berita yang kayak begini. Saya tahu ini sumbernya sering menyebarkan hoax, saya tahu narasinya ini kontradiktif misalnya dengan judulnya. Itu kalau orang berpikir sistematis, dia akan melakukan saringan dulu terhadap informasi itu, kemudian baru kemudian dibagikan. Tapi kalau orang yang cara berpikirnya heuristik, baru membaca sepotong saja dari informasi yang diperoleh, lalu kemudian mengambil kesimpulan. Nah, itu yang ikut bisa menjadi bahan bakar diskriminasi juga prasangkanya warga terhadap orang-orang yang bahkan dianggap PDP tadi. Nah, bagaimana strateginya supaya hal-hal ini bisa ditangani dengan baik? Tadi itu menjadi fakta yang bagus bahwa ternyata potensi kesembuhan itu jauh lebih bagus, lebih tinggi dibanding tingkat angka kematian gitu ya. Jadi itu adalah data yang harusnya, kalau saya boleh sarankan, secara kognisi itu harusnya lebih banyak harus berseliweran di media-media dibanding konten berita yang bisa memicu ketakutan. Ya meskipun media punya prinsip the bad news is a good news, tapi untuk sekarang tolong jangan pakai itu dulu ya. Tolong jangan pakai itu dulu. Ini demi kebaikan kita bersama, karena kita tentu semua berharap semua bisa mengambil peran, mengambil posisi untuk mengakhiri cepat-cepat pandemik ini. Nah, variabel budaya juga saya pikir bisa kita jadikan sebagai bahan bakar kekuatan gitu ya. Kita kan sebagai suku Bugis Makassar punya pese, dan saya yakin Bone dengan slogannya Kota Beradat itu, posisi pese harus diposisikan di situ, bahwa memberikan dukungan sosial baik berupa material misalnya maupun psikologis, moral, itu mesti kita dudukkan bagaimana sebenarnya peran-peran nilai-nilai keyakinan yang dianggap hidup di masyarakat, dan mudah-mudahan itu bisa dijadikan sebagai sumber kekuatan baru yang bisa digerakkan secara masif dan berupaya untuk memberikan dukungan penguatan kepada para kerabat kita yang ternyata didiagnosa positif COVID ini. Saya kira begitu dulu Bapak Moderator sebagai pengantar dari saya. Selebihnya barangkali akan menarik kalau kita bincangkan secara langsung. Saya kembalikan ke Pak Awal, silakan Pak. Terima kasih Pak Reza dari sudut pandang psikologi. Jadi ada dua sudut pandang yang sudah kita dengarkan. Yang pertama dari sudut pandang kesehatan. Kesehatannya itu tentang bagaimana kita mengenali lebih jauh dengan hal ini. Terus selanjutnya ada kebutuhan tentang boosting boosting kebahagiaan gitu. Kita sambungkan ke psikologi. Memang ada 4 yang kita butuh sebenarnya di psikologi. Pertama adalah psikologi terhadap yang terdetek atau yang dipublikasikan sebagai salah satu alat diagnosa bahwa beliau adalah positif. Terus yang kedua adalah kebutuhan psikologi terhadap keluarga. Keluarganya ini bagaimana mereka bisa bertahan dengan cibiran kiri kanan, dengan informasi-informasi, bagaimana mereka bisa bertahan tentang kondisi psikologinya dari serangan-serangan yang ada. Yang ketiga adalah bagaimana tenaga kesehatan ini kita support masyarakat Kabupaten Bon ini secara umum, bagaimana caranya kita bisa support untuk kira-kira mereka juga tidak menjadi bagian yang diskriminasi. Yang keempat ini ya pelaku diskriminasi ini. Seperti yang mungkin digaungkan sama Hitler, itu kebohongan yang berulang-ulang adalah kebenaran. Tentang bagaimana informasi yang seperti disampaikan oleh narasumber kedua, bahwa media kita ini bad news is a good news versi mereka. Nah, kepadatan informasi yang mereka sebarkan, kecepatan informasi yang mereka sebarkan akan kalah dengan kebenaran-kebenaran yang mungkin. Makanya
kami dan beberapa teman-teman, alhamdulillah termasuk 2 narasumber ini merespon positif sebagai upaya untuk menyeimbangi, mengkonfirmasi dari berita-berita yang mungkin bisa membuat tingkat imunitas, tingkat serangan psikologi bagi 3 unsur yang saya sampaikan tadi. Nah, itu mungkin akan kita publish. Anggaplah informasi yang beredar tentang hoax itu tentang berita-berita yang bisa menyerang terhadap psikologi yang sangat kita butuh untuk bisa mengembalikan atau menjadikan COVID-19 ini sebagai pandemi yang bisa kita lewati bersama, khususnya di Kabupaten Bon ini. Jika informasi yang beredar yang sifatnya negatif ada 100, kita harus berusaha untuk bisa memunculkan 10 informasi yang terkonfirmasi dengan baik. Nah, kalau kita gaungkan bersama, berlipat ganda yang sama, insya Allah kita bisa melawan bersama. Makanya diskusi ini kita buat untuk apa? Untuk membantu pemerintah, membantu saudara kita, membantu adik kita yang terponis, membantu keluarga mereka, dan membantu semuanya dari sisi diskusi-diskusi yang sifatnya bisa membangun imunitas, sifatnya bisa membangun psikologi kebahagiaan untuk mereka ini. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kembali. Kenapa selalu saya ucap terima kasihnya? Karena ini ibarat eksiden kita melakukannya. Semua panik, semua gelisah, semua shock seperti yang disampaikan Dr. Odi tadi. Shocknya adalah mungkin kita yang bisa menerima informasinya dengan respon yang terstruktur, itu mungkin kita bisa aman. Tetapi kalau kita mengkalkulasi dari data statistik, misalnya kita statistikan datanya, berapa orang yang bisa menerima informasi dengan terstruktur dengan tidak, itu yang sulit kita bendung. Bahkan kita sendiri sebagai orang yang ada di rumah, mungkin kita bisa menyaring informasi secara terstruktur. Tapi mertua kita, orang tua kita, ipar kita misalnya, atau keluarga kita yang kebenarannya mereka menganggap lebih benar dirinya. Kenapa? Karena informasi yang memang sudah kita tahu sumbernya dari sini, itu dilipat gandakan dan seterusnya. Nah, itu mungkin semoga bisa menjadi pencerahan untuk adik kita, semoga bisa menjadi pencerahan juga untuk keluarga dari adik kita, semoga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua dan untuk kita bangsa. Baik, untuk selanjutnya mungkin kami buka, saya coba dulu buka untuk bisa membuka mic masing-masing. Semua metode untuk bertanya kami bisa terima, raise hand boleh, buka mic boleh, nanti kami pilih dan tentukan. Kami sudah buka mic-nya, raise hand boleh, buka mic boleh, tunjuk jari di layar juga boleh secara manual. Sudah ada satu penanya, selanjutnya mungkin ada tambahan teman-teman yang lain untuk bisa memberikan sharingnya, untuk bisa bertanya, mungkin menambah informasi, atau mungkin juga ada yang ingin disampaikan untuk untuk kita bisa menyikapi kabupaten tercinta kita ini agar bisa keluar bersama, bisa melawan COVID-19 yang ada di sini. Dengan kejadian yang satu hari ini tidak tanggung-tanggung, 3, yang kalau kita berbicara geometri kelipatannya itu lumayan mengerikan, tetapi mau kemana lagi? Apakah kita harus bersembunyi dari ketakutan kita, atau kita berhadapan melawan dan kita sama-sama bisa menggaungkan? Baik, untuk pertama saya persilahkan sambil menunggu yang lain, saya buka mic-nya. Ada adik kita, Dr. Agus Durman, yang ada di pusat epicentrum. Silakan, Pak Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mic-nya bisa agak besar sedikit, Dek. Agak kecil kayaknya. Cek. Tidak pakai headset, Senpai. Oh iya, oke, lanjut. Silakan, Dek, Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Gus. Oke, silakan, Dek, Gus. Sudah kedengaran, Senpai? Ya, oke, sudah. Halo? Bisa. Sudah Ya. bisa? Ya.
Ya, Bisa. terima kasih sharing dari Dr. Odi yang begitu motivasi, Kanda Reza juga. Kasus yang tadi Pak Gus, hilang Gus. Suaranya nggak ada Gus. hilang sekali ya. Ya, oke, itu bisa. Didekatkan saja di Ya, dekatkan saja. Ya, jadi Oke. kami pihak puskesmas pun sebenarnya ini menjadi sebuah bom tadi pagi karena lokasi dari rumah pasien santri ini puskesmas. Nah, tentu kalau kita bahas masalah kecemasan, semua orang cemas, Ya. semua petugas medis cemas, semua orang sekitar cemas. Dan yang saya tinggal dari sini adalah bagaimana saya sebagai dokter bisa jadi pemerhati buat teman-teman medis yang lain, karena jujur di puskesmas sudah pada drop semua, sudah pada ketakutan. Nah, mungkin beberapa kasus di puskesmas yang lain dalam ketika ada contoh kasus di mana puskesmas didapatkan kasus positif, itu mungkin mereka sudah menutup area puskesmas karena bisa menjadi wadah untuk terbentuk. Sebelum jauh Gus, sebelum jauh deh, sebelum terlalu jauh, bantu lagi dekatkan. Halo, aduh susah. Ini bagus, ini bagus, Ya. ini bagus, Ya. ya ini bagus. Ya, oke. Saya tadi masih agak bingung Senpai karena Ya, lanjut. saya berusaha untuk menata hati para petugas puskesmas itu sendiri. Halo? Halo, kawan. Ya, oke, silakan. Kok hilang-hilang ya? Padahal seru kayaknya pertanyaannya ini, seru. Cuman kami meraba gitu. Oke, lanjut. Halo, agak kedengaran nggak? Ya, ini udah. Boleh posisinya seperti ini ya. Ya, oke Senpai. Nah, yang menjadi gundahan bagi hati saya adalah beberapa pihak medis sekarang pun itu sudah merasa cemas, sudah merasa drop, sudah merasa ketakutan sendiri untuk menjalani hidup ke depannya. Mengingat di puskesmas Melengkung itu jumlah pasien yang datang setiap itu lumayan banyak. Dan kasus seperti ini pun belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, yang saya mau tanyakan buat Dokter Odi, menurut dokter, bagusnya untuk ke depan puskesmas itu kita sterilkan dulu, karena kita tidak pernah tahu pasien ini sudah mengalami ke sana kemari, sudah jalan-jalan ke sana kemari, dan kita tidak pernah tahu dia dengan orang-orang mana saja yang adik-adik santri ini pernah bertatap langsung, berkomunikasi langsung, berinteraksi langsung. Sementara jarak antara puskesmas dengan rumah si santri itu cukup dekat. Kalau kami petugas medis pun memang alhamdulillah kami dilengkapi dengan APD itu lengkap. Tapi kita tidak pernah tahu resiko-resiko kemungkinan yang akan bisa muncul untuk kedepannya. Jadi yang menjadi momen sekarang adalah menjadi pusat perbincangan kami secara internal adalah apakah puskesmas ini kita sterilkan untuk sementara waktu, kita isolasikan dulu untuk sementara waktu, menunggu sampai keadaan betul-betul baru kami buka kembali. Tapi di sisi yang lain, kami itu sebagai fasilitas puskesmas yang pertama yang artinya kami menjemput bola seperti itu. Kami juga memikirkan bagaimana nasib puskesmas yang lain. Ketika ini kita padukan, ini akan memicu kecemasan sendiri bagi tim medis itu sendiri. Yes. Seperti itu. Oke, ditangkap. Makasih, Dr. Agus. Sembari menunggu teman-teman yang ingin bertanya, yang lain. Jadi, saya coba ngulang apa yang disampaikan oleh adik kita, Dr. Agus. Beliau ini ada di epicentrum. Beliau adalah pengelola puskesmas, beliau adalah dokter dari Puskesmas Lamuru. Ini ada kecemasan dari tim medis. Kecemasan tim medis ini sifatnya seperti ini. Orang medis ini ngerti tentang bagaimana pola persebaran barang ini. Nah, adik kita ini datang di tanggal 18-19 historinya. Sekarang ini tanggal 30. Kalau hitungan-hitungan matematikanya itu di atas 10 hari.
Jika satu hari itu berkontak dengan 10 orang, 5 orang minimal, misalnya kalau misalnya sudah 10 hari di atas, berarti di atas 50 atau bisa di atas 100 untuk satu orang. Untuk 2 orang bisa saja 100. Nah, terus tempat tinggalnya di daerah, orang yang berkumpul di pasar ini, belum lagi yang berjamaah dan seterusnya. Nah, otomatis puskesmas ini adalah sentra untuk pelayanan kesehatan. Nah, orang-orang kan mungkin teman-teman kesehatan ini tidak mengerti yang datang ini adalah orang yang carrier atau orang yang tidak carrier, mungkin saja bisa bersinggungan. Nah, kalau datang bolak-balik ke puskesmas itu, bisa saja teman-teman dari sisi medis bisa memperlengkapi dengan peralatan APD yang standar. Tetapi tempatnya misalnya yang diduduki atau yang tempatnya itu mungkin tidak didisinfektan sesering mungkin, bisa saja puskesmas itu menjadi epicentrum baru terhadap penyebarannya, menjadi agen. Jadi tempat puskesmas itu menjadi tempat agen yang membuat teman-teman dari puskesmas ini secara tim, baik perawat dan yang lainnya itu ada kecemasan baru. Mungkin saya lempar dulu sementara, juga ditangkap dengan baik mungkin sama Dokter Odi. Silahkan Pak Dokter. Terima kasih. Ini mudah-mudahan tidak jadi ODP ya. Ini dokternya curhat. Iya. Jadi di Lamuru itu kalau saya tidak salah selain Dokter Agus ada Dokter Isyar Mirdal juga. Saya sempat tadi berkomunikasi sama beliau. Beliau sudah memutuskan untuk mengisolasi diri secara mandiri selama 28 hari rencananya. Ya, meskipun beliau tidak pernah kontak, tapi tadi dia sudah mendeklarasikan untuk mengisolasi diri secara mandiri di rumahnya. Namun itu mungkin tambahan saja. Tadi terkait dengan pertanyaannya Agus, ini puskesmas mau ditutup atau tetap seperti biasa? Nah, itu kan ceritanya kita juga tenaga kesehatan ya safety first kan, daripada kita mati konyol diserang virus bertubi-tubi di sana tidak jelas ya, mending kita safety first. Cuman pilihannya ada beberapa sebenarnya terkait dengan kegiatan-kegiatan pencegahan dan pengendalian. Karena di sana sudah ada kasus, maka mungkin selain pencegahan kita juga isi dengan kegiatan-kegiatan pengendalian infeksinya. Jadi saya kira tim Satgas atau gugus tugas di Bone ini sudah melakukan proses tracking sama yang bersangkutan, kontaknya di mana saja, bergaulnya di mana saja, masjidnya dipakai jamaah siapa saja kalau memang dia kontak dengan jamaah di masjid. Jadi tapi kalau kita mau fokus di puskesmas, pilihannya sederhana. Satu, ada pilihan kita membuka layanan gawat darurat saja. Jadi layanan-layanan rawat jalan atau yang tidak darurat itu kita bisa tutup sambil menunggu perkembangan kasus di sana di Lamuru. Pilihan yang kedua adalah menutup total. Menutup total itu nanti akan bergantung pada hasil tracking dari teman-teman Satgas COVID Bone. Apakah dia penyebarannya atau trackingnya sampai kemana-kemana, apalagi kan posisi puskesmas, kalau saya tidak salah dia di jaraknya sangat dekat dan padat ya. Ya, jadi opsi kedua itu juga sangat memungkinkan untuk kita menutup layanan puskesmas, baik layanan rawat jalan maupun gawat darurat. Kemudian pilihan berikutnya lagi adalah mengalihkan atau mengedukasi masyarakat untuk berobat ke puskesmas-puskesmas tetangga yang mungkin jaraknya tidak terlalu jauh dari Lamuru. Jadi mungkin pilihannya kemana? Uloe atau kemana? Cendrana. Oh, Cendrana ya, ya Cendrana. Mudah-mudahan di Cendrana tidak sampai ada kasus. Jadi yang kita kasihan juga layanan mestinya tidak perlu kita berhentikan secara total. Mungkin kita bisa tetap membuka gawat darurat saja tanpa melayani rawat jalan. Tentu dengan
prinsip-prinsip dasar bahwa yang datang itu betul-betul pasien gawat darurat. Terus yang kedua, petugas yang bertugas di gawat darurat puskesmas itu dibekali dengan APD yang standar. Sekarang banyak APD tapi tidak standar. Kemudian selain standar, ya harus dibekali dengan APD yang lengkap. APD yang lengkap. Jadi selain standar harus harus jumlahnya juga cukup. Jenisnya lengkap, jumlahnya cukup untuk semua petugas. Jangan cuma dokternya yang pakai, perawatnya dibiarkan nantang nyawa di sana ya. Jadi semua harus pakai, tenaga medis, tenaga perawat, bidan dan seterusnya. Pokoknya yang kontak dengan pasien-pasien di sana ya ini. Sekarang pasien diberlakukan semua, kewaspadaannya adalah semua kemungkinan bisa mengarah ke COVID, maka perhatiannya kita adalah menganggap semua pasien positif. Menganggap pasien positif bukan berarti stigmanya mereka positif ya. Cuman kita prinsip dasarnya adalah safety first. Kita selalu berlakukan bahwa anggap semua orang sakit. Nah, jadi kalau saya pilihannya yang tadi lebih tergantung pada hasil tracking dari teman-teman Satgas. Sejauh mana dia punya hasil tracking, mungkin baru kita bisa putuskan apakah setengah atau total. Saya kira seperti itu, Dek. Siap. Terima kasih, Pak Dokter. Pertanyaan manusiawi sebagai seorang manusia, juga selaku dokter yang bertanggung jawab untuk sumpah janjinya sebagai pelayan. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa case di Indonesia ini seolah-olah dokter itu adalah sasaran empuk. Kenapa? Pada saat kita membuka data, saya 2 hari yang lalu saya diketahui sama istri saya di dalam kamar, saya menonton satu video penghormatan terakhir kepada seorang dokter yang merawat pertama pasien COVID yang dihormati di halaman rumah sakit, yang merawat Menteri Perhubungan. Saya sampai menangis. Kenapa? Karena orang yang menolong, berjiwa besar menolong, dan dia yang meninggal. Itu kesedihannya, saya bukan seorang dokter, tetapi sampai ke dalam, sampai saya terisak-isak tangis dan diketahui oleh seorang istri. Melihat kondisinya adalah, saya barusan ada chat, mungkin kita bisa lihat bersama, dari Dokter Vicky, juga bergabung di grup ini, juga menyampaikan bahwa jika APD lengkap, layaknya bisa dibuka dengan darurat. Nah sekarang tanda kutipnya, APD, saya kebetulan relawan COVID-19 Kabupaten Bone, sering berdiskusi dengan Satgas. Beberapa kali saya mencoba, termasuk terakhir saya mencoba mendatabase dengan kesiapan APD. APD itu tidak pernah cukup dari sisi kalkulasi, dari sisi kuantiti. Apalagi apabila kita ingin mengikuti prosedur yang ada. Prosedurnya adalah 1 kali pakai, sudah. Nah, saya yakin beberapa teman-teman dari histori diskusi dari relawan ini, teman-teman dokter itu, rata-rata mereka punya APD dengan mengogoh koceknya sendiri, beberapa diantaranya, tidak semua. Beberapa dari donasi dan beberapa yang dibagikan. Belum lagi tenaga kesehatan yang lain. Paling kita ingin memberi semangat berulang ke teman-teman perawat, seperti yang disampaikan Dr. Odi, dan juga disampaikan dari narasumber Kakak Reza, bahwa tenaga perawat itu adalah garda terdepan, adalah satu-satunya pahlawan yang kami percaya, dan itu menjadi kewajiban untuk kami serahkan semua jiwa raga ke teman-teman. Dan itu menjadikan dia harus safety first. Ya semoga dari penjelasannya sesuai dengan standar, termasuk tadi sudah satu dokter yang menyatakan diri bahwa menyatakan diri bahwa saya akan mengisolasi diri selama 2 kali 14 hari. Kenapa? Karena secara histori di puskesmas itu misalnya, ini kan kelemahan kita di Bone begini. Dari beberapa diskusi 2 minggu yang lalu dari beberapa teman-teman komunitas, kelemahan ini berbicara Indonesia,
dan kita berbicara bone, di Indonesia itu pada saat kita melihat perkembangan geometrinya, yang diminta dari pola persebarannya, anggaplah 1:20 orang, untuk satu orang carrier bisa menyebarkan, ditentukan oleh berapa banyak harinya untuk divonis. Nah, sekarang contoh misalnya adik kita ini sudah 10 hari, anggaplah 3 hari yang lalu. Anggaplah sekarang ini ada 3 orang. Nah, kalau kita ingin mengecek carrier, ingin mengecek orang-orang yang terkontaminasi itu, kita berharap besok itu sudah ada hasil swab. Nah, kalau 1 minggu baru ada hasil swabnya, otomatis peluang carriernya juga lebih besar gitu kan. Termasuk kejadian yang ada di Lamur. Lamur kan kita tidak tahu yang ditentukan hari ini, tetapi proses dia keliling-keliling beberapa hari yang lalu itu, bolak-balik rumah sakit misalnya salah satu, itu menjadi kekhawatiran baru. Belum lagi konteks puskesmasnya yang tempat duduknya mungkin yang tidak tiap hari disemprot disinfektan. Mungkin orang sehat bisa saja jadi sakit kalau datang ke puskesmas. Itu mungkin jadi pertimbangan baru. Sebelum saya lanjut ke narasumber kedua, saya coba persilahkan kayaknya dari tadi adik kita. Silahkan adik Vicky, beliau putra Kabupaten Bone juga. Saya senang malam ini dipenuhi oleh dokter-dokter hebat. Silahkan Dek, saya buka saya buka mic-nya. Silahkan Vicky. Vicky, Dokter Vicky. Dokter Vicky. Oh enggak. Pertanyaannya mungkin dititip aja. Di sini di chat ditanyakan bahwa boleh bertanya Kak, kenapa setelah dilakukan swab test adik-adik kita dibiarkan pulang ke rumah, harusnya tetap diisolasi sambil menunggu hasil tes. Mohon koreksi jika keliru. Itu yang saya tangkap setelah lihat di media-media. Oh ya udah. Pertanyaannya kita bungkus. Sebentar saya coba meminta pendapat dari, karena pertanyaannya adik Vicky ini, Dr. Vicky ini, mungkin yang menjawab di sini secara kapasitas tidak ada. Kenapa? Karena lebih ke gustu. Pertanyaannya itu baiknya dijawab oleh gugus tugas. Kenapa? Karena kebijakan tentang itu diisolasi dengan tidak secara mungkin pendekatan ilmiah, bahwa persebarannya itu kan kita minta untuk tetap diisolasi. Tetapi yang lucu dari kejadian ini adalah kemarin kita minta, sepertinya ada info bahwa ingin diisolasi, namun ada pernyataan dari kepala desa, ada pernyataan dari keluarganya bahwa siap untuk diisolasi mandiri. Nah, standar-standar isolasi mandiri ini, bagaimana pola monitoringnya, bagaimana ini akan menjadi pembelajaran baru untuk kita yang ada di Kabupaten Bone. Di grup-grup juga yang kami bergabung dengan beberapa tim-tim Satgas itu, juga sudah sering ditanya dengan pertanyaan yang sama, kok nggak isolasi, terus pola isolasinya seperti apa. Mungkin dengan kejadian ini akan menjadi pembelajaran, akan menjadi koreksi, akan menjadi pembenaran terhadap standar untuk gustu pada saat ada layanan-layanan seperti ini. Karena masukan-masukannya pasti lebih banyak. Apabila masukan tidak diterima akan menjadi serangan-serangan pasti untuk teman-teman gustu. Nah, saya coba berpindah ke narasumber kedua. Mohon untuk ada bantuan bagaimana memboosting kepanikan, khususnya kaitannya dengan pertanyaan Dr. Agus tadi, Kak Reza. Mereka sendiri ini orang yang paham, yang kami percaya untuk bisa memaintain kami di saat-saat pelayanan COVID ini, panik. Panik, dan itu manusiawi. Betul. Jadi ada dua mungkin yang kami mau minta dibantu. Yang pertama, kepanikannya itu manusiawi, ataukah kepanikan itu memang hal yang wajar untuk masuk ke teman-teman perawat di Lamurung, dan kira-kira untuk bisa membuat strategi untuk menyemangati teman-teman di sana seperti apa, mungkin dari sisi pandang psikologi. Silahkan Kak Reza. Oke.
Terima kasih sekali Pak Moderator dan beberapa pertanyaan, terkhusus Dr. Agus yang baru saja melayangkan pertanyaan. Jadi saya mau sebelum tiba ke jawabannya, saya ingin berbagi sedikit tentang hasil riset kami yang kami lakukan di pekan kedua bulan Maret, begitu positif COVID-19 di Indonesia pertama kali diumumkan, kalau saya tidak salah tanggal 2 Maret, tanggal 17 sampai tanggal 27 Maret kami melakukan riset dari Pusat Kajian Psikologi Sosial untuk melihat bagaimana respon publik ya secara sikap dan perilaku terhadap COVID-19 ini dan isu bagaimana pemerintah menghadapi COVID-19 ini. Nah, dari 1.337 responden dari seluruh Indonesia, kebetulan 60% itu respondennya kebetulan dari Sulawesi Selatan. Jadi saya pikir informasi ini relevan untuk saya sampaikan, karena kebanyakan respondennya dari Sulawesi Selatan. Artinya secara karakter kemungkinan kemungkinan relate-nya ini lebih banyak untuk kita pakaikan sebagai sumber rujukan. Untuk pertanyaan, saya coba sampaikan ilustrasi pertanyaan yang saya ajukan kepada responden. Untuk jenis pertanyaan, apakah Anda melakukan sesuatu yang bisa menghindarkan Anda dari penyakit corona ini atau COVID-19 ini? 99% responden menjawab, iya, saya melakukan sesuatu untuk menghindarkan diri saya dari virus corona, serangan virus corona ini. Nah, pertanyaan berikutnya, saya ajukan di item berikutnya itu, siapa pihak atau siapa unsur yang paling memungkinkan untuk menghalau supaya serangan virus ini bisa selesai, begitu kan, supaya tidak semuanya positif COVID. Responden menjawab, kebanyakan jawaban yang berada di urutan teratas itu adalah kerjasama semua pihak, artinya dirinya, kemudian gugus tugas, kemudian pemerintah sebagai penentu kebijakan, kemudian tenaga medis sendiri. Jawaban berikutnya di urutan kedua baru diri sendiri, baru kemudian di urutan ketiga itu pemerintah. Nah, di titik ini itu kemudian link dengan situasi apa yang disampaikan Dr. Agus tadi, bahwa kenapa tiba-tiba masyarakat berbondong-bondong datang ke puskesmas untuk memeriksa misalnya. Nah, kalau kita perhatikan, antara masyarakat yang datang ke puskesmas dengan tenaga medis, terusnya dokter yang menangani secara langsung, itu sama-sama mengalami kecemasan. Tapi jenis kecemasannya berbeda. Ya. Kalau masyarakat, dia takut nih. Jangan sampai sebenarnya saya juga positif. Jangan sampai saya positif COVID juga. Sayangnya begitu informasi itu disampaikan, lalu ketakutan itu justru pasti timbul bersamaan, tidak bisa diatur waktunya siapa yang mau ke puskesmas duluan, gitu kan? Nah, itu yang menyebabkan misalnya tiba-tiba pasien menjadi membludak di puskesmas, kecemasannya tenaga medis, bagaimana kita menghadapi lonjakan pasien ini yang tiba-tiba datang memeriksa, meskipun barangkali cuma batuk karena masuk angin, tiba-tiba datang memeriksa, itu kan mau tidak mau kita harus akui juga, itu juga menghabiskan energi tenaga medis. Kalau misalnya jumlah yang datang itu secara bersamaan dan jumlahnya banyak, begitu kan? Itu juga kita harus akui bersama. Nah, bagaimana menghadapi itu, saya kira bagaimana ada salah satu unsur yang saya pikir belum dimanfaatkan secara maksimal di sini sampai di tataran grassroots, misalnya ketua RT atau ketua RW, karena ada dua unsur otoritas yang bisa kita manfaatkan sebenarnya, yaitu otoritas formal dan otoritas informal. Kalau misalnya otoritas formal itu kan kayak kepala lingkungan, ketua RT misalnya, itu kan otoritas formal ya. Tetapi otoritas informal misalnya tokoh adat atau tokoh masyarakat atau pemuka agama yang banyak memberikan pengaruh atau influencer di wilayah itu, harusnya mereka dulu yang menjadi sasaran informasi yang tepat. Lalu dialah yang kemudian membagikan informasi itu, mencoba menenangkan kepada masyarakat, begitu kan? Tidak panik jika memang gejala-gejala yang dimunculkan itu kecil gitu. Karena apa? Potensi otoritas ini mesti kita manfaatkan juga memang, karena
salah satu sumber kepercayaan itu, kepercayaan kita terhadap informasi, salah satunya karena faktor kedekatan. Jadi kalau misalnya unsur otoritas formal belum bekerja, barangkali otoritas informal bisa mengambil inisiatif dengan orang-orang lain yang tentunya memiliki pemahaman yang bagus, juga mendistribusikan informasi pencegahan dan penanganan COVID yang betul, disampaikan kepada otoritas-otoritas ini, yang kemudian dialah yang meneruskan secara langsung kepada masing-masing masyarakat yang mereka bawahi gitu. Supaya bagaimana menghadapi COVID, menghadapi secara preventif maupun kuratif barangkali, supaya bisa tertata sehingga tidak menimbulkan kecemasan berlebih bagi tenaga medis. Saya kira seperti itu jawaban teknisnya yang saya kira punya dampak secara psikologis juga. Begitu Pak Moderator. Baik, terima kasih Kak Reza. Alhamdulillah malam ini kita mendapatkan pencerahan karena memang temanya adalah sebelum ini terlalu liar berkembang tentang informasi-informasi tentang COVID ini, karena baru tadi pagi infonya diumumkan oleh Pak Bupati sebelum zuhur, pasien jadi jemput setelah pada zuhur, dan otomatis perbincangan ini menjadi kepanikan sendiri. Sesuai dengan tema, adikku kita bersama lawan COVID. Ini tadi sudah dijawab oleh Dr. Odi bahwa adik kita ini insya Allah secara imun akan melalui. Hanya bagaimana caranya kita bisa menyemangati dianya. Kenapa? Secara imun dan secara data, adik kita ini di bawah dari umur 40 tahun yang punya tingkat stres mungkin belum ada cicilan, belum ada belum ada yang membuat galau kayak Dokter Agus ini kan ada mungkin yang kasih galau. Kita ini kan belum terlalu galau gitu kan. Jadi insya Allah adik ini kita akan bersama-sama beri penyemangat, dan ada tadi kalimat terakhir dari Kakak Reza, moderator narasumber kedua, bahwa yang kita butuhkan adalah influencer ini, influencer secara formal maupun non formal, untuk bisa menyebar informasi-informasi yang memberi semangat. Semoga diskusi malam ini kita bisa, nanti kami upload menjadi titipan untuk influencer formal maupun influencer non formal yang kita kategorikan baru-baru ini, agar apa? Biar kita bisa saling menyemangati. Terlepas dari ada beberapa catatan pastinya. Tadi ada Dokter Vicky juga memberikan catatan kecil bahwa mestinya secara metode, secara protap kita lakukan tentang isolasi itu. Itu akan menjadi catatan di diskusi kita ini. Saya sebenarnya sudah mau ini, tetapi saya tidak apa-apa ada yang raise hand satu untuk pertanyaan terakhir. Saya kurang tahu namanya. Saya coba persilahkan, di sini ada GB tulisannya. Tadi raise hand kalau nggak salah. Silahkan, saya buka mic-nya. Kameranya pun nggak muncul. Oh ya udah. Sepertinya nggak kepencet. Oke, baik. Itu saja mungkin sebelum kita akhiri. Kita pengen ngambil satu kesimpulan dari judulnya ini. Terus nawacita yang saya sampaikan tadi ke materi narasumber adalah diskusi ini goals-nya kemana sebenarnya? Goals-nya itu bagaimana adik kita yang terkena COVID ini kita jenguk secara digital, memberikan informasi untuk beliau bisa melewati masa krisisnya satu. Terus yang kedua, bagaimana keluarga korban ini tidak merasa terpojokkan dengan situasi yang terjadi. Biar apa? Biar case-case yang setelah ini, apabila misalnya ada carrier-carrier yang ditemukan, itu tidak menyembunyikan diri bahwa mereka menyemangati kita gitu. Kalau Bunda Ella bisa mengkopi apa yang disampaikan Bunda Ella, bisa Dokter Agus menirukan Bunda Ella menyemangati. Ya, kita menyemangati begitu. Mereka bahwa ini bukan aib, ini bukan penyakit aib. Kalau kita membuka diri untuk memeriksakan
apabila kita membuka diri untuk tampil di depan sebagai orang yang dianggap berpotensi untuk carrier, berarti kita membantu Kabupaten Bone ini. Jangan kita mengucilkan terus istilah tadi dari Kakak Reza, jangan kita menjadi perilakunya lebih ke mendiskriminasi, apalagi diskriminasi ke orang. Untuk closing statement masing-masing kami persilahkan ke Dr. Odi sedikit dan Kakak Reza untuk kesempatan pertama. Silahkan Dr. Odi untuk closing statement. Ya, terima kasih. Mungkin 2 kata saja untuk adik-adik yang sementara menjalani isolasi di Tendriawaru. Karena adik-adik ini tidak ada gejala, maka tetap pertahankan fisiknya sebagus sekarang. Kalau bisa ditingkatkan makanan-makanan yang dari instalasi gizi, sikat saja habis. Kemudian selain fisik, harus mentalnya juga harus dijaga, tetap bahagia dalam ruangan berapa kali berapa, mungkin agak panas, tapi tetap dijaga saja, berpikir positif, tetap zikir-zikir, tetap baca Al-Quran, sholat, jalan terus, biar kita punya fisik dan mental makin terjaga. Buat keluarga yang masuk ODP, buat teman-teman tenaga medis yang takut sekali menjadi ODP, teman-teman tenaga medis, perawat, tenaga kesehatan di epicentrum Lamuru, tetap semangat, tetap jaga juga fisik dan mentalnya, jangan terlalu pikir macam-macam. Apa kabar kami di rumah sakit yang setiap hari harus melihat pasien tersebut? Apa kabar perawat yang setiap jam harus berada di samping adik-adik kita yang 3 orang itu? Jadi intinya begini, fisik dan mental itu harus dijaga biar kita tetap ada dalam level yang maksimal dalam hidup. Saya kira seperti itu saja, Kanda. Terima kasih Pak Dokter, sudah kami ganggu, sudah bersedekah ilmunya ke kita-kita semua. Closing statement juga ke Kakak Reza, selaku orang yang mendalami psikologi, silahkan untuk closing statement. Oke, sebelum tiba di closing statement, saya kasih bagian sepenggal lagi materinya. Ada faktor persepsi resiko juga yang bermain di sini. Bagi mereka yang di pikirannya itu merasa atau mempersepsi bahwa saya beresiko terkena COVID-19, mereka akan lebih lebih berpotensi untuk mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, gitu ya. Jadi karena ada faktor resiko, persepsi terhadap resiko itu yang bisa memunculkan kepatuhan atau perilaku-perilaku yang bisa dibentuk kepada pasien maupun masyarakat. Nah, kemudian secara gejala ini pasti akan dinamis nanti, tergantung bagaimana virus ini sendiri berkembang. Karena kalau misalnya virus ini sudah dinyatakan ada di Bone, tentu kan kalau misalnya sudah ada yang positif, lalu lahir kebijakan baru. Lalu kebijakan baru misalnya PSBB tentu melahirkan lagi gejolak dinamika psikologis yang berbeda. Gejolak psikologis yang berbicara nanti tentang kepatuhan, bagaimana masyarakat dibuat patuh. Lalu kemudian jika sudah berlangsung lama, nanti variabel lain psikologis yang bermain adalah frustrasi dan stres, yang barangkali ke depan tetap menarik untuk kita bincangkan. Mudah-mudahan ada waktu lagi untuk berjumpa, untuk membincang kebaikan di Kabupaten Bone ini. Nah, secara support barangkali yang penting dilakukan, sekaligus secara teknis, saran yang meng-closing statement saya, beberapa postingan yang saya perhatikan dari pasien-pasien yang dinyatakan positif itu masih sempat melakukan rekaman video, gitu ya. Saya sih punya, yang Swiss Bell maupun yang ada di Jawa, yang ada di Bali juga begitu, itu masih sempat membagikan rekamannya bagaimana dia menghadapi hari demi hari waktu dia sudah dinyatakan positif ya. Saya punya ide bagi mereka yang diidolakan, figur-figur yang diidolakan oleh pasien ini, ya barangkali bisa membuat rekaman video yang bisa memberikan dukungan moral kepada pasien-pasien yang dinyatakan negatif. Barangkali bisa diatur per hari, selama itu memungkinkan sih secara teknis, tetapi bahwa itu punya efek secara psikologis pasti ya, karena
orang yang dianggap ideal itu dan memberikan support itu pasti memiliki kekuatan yang justru lebih bagus dibanding support dari orang yang tidak dikenal atau orang yang tidak diidolakan gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga mengucapkan semoga lekas sembuh adik-adik kita yang sementara dirawat 3 orang. Kepada Silo Suruku Wawampone, mudah-mudahan bisa kuat menangani virus COVID-19 ini, virus corona ini. Mudah-mudahan kita lah yang menjadi pemenang pada akhirnya di antara perjuangan-perjuangan menghadapi virus ini. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Kakak Reza. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chat ada beberapa yang sampaikan mengusulkan ini menjadi hal yang positif versi teman-teman yang sudah chat, bahkan ingin mengulangnya berkali-kali. Ini eksiden, saya ulang kembali. Kenapa? Karena tiba-tiba mendadak, responnya pun ada 2 narasumber yang kami calonkan dan semua merespon positif. Itu adalah bagian dari kebersamaan kita, bagian dari kita ingin melawan bersama COVID-19 ini. Terbukti dengan biasanya kita akan bukan menghindar ya, mencari kegiatan-kegiatan yang lebih penting dari kegiatan yang diskusinya seperti ini. Tapi alhamdulillah 2 narasumber ini meresponnya dengan sangat baik, dengan kebanggaan buat kita semua, buat adik-adik saya termasuk yang diumumkan ada 3 orang ini. Ini adalah persembahan dari kakak-kakak kalian untuk kalian bisa sehat lebih cepat. Ini adalah awal, pasti kita hadapi dan pasti kita lalui dan pasti kita menang. Apabila kita bersama-sama, apabila kita saling menggaungkan ke hal-hal yang lebih banyak positifnya daripada kita harus terjebak dari informasi yang bisa menyudutkan kita semua. Saya senang dengan informasi terakhir bahwa salah satu memboosting itu adalah mencari tokoh-tokoh yang menjadi favoritnya gitu. Ya. Tokoh-tokoh yang menjadi favoritnya dan kita coba mungkin itu akan menjadi catatan baru untuk karena seandainya kita bisa pikir bahwa obatnya ini mungkin kita bisa donasi bahwa ini obatnya. Ternyata obatnya yang kita kenali adalah imunnya adalah mungkin kita mencari informasi seperti ini, membuat diskusi seperti ini untuk membuka pikirnya mungkin yang divonis ataupun keluarga-keluarga yang ada di sekelilingnya. Kembali lagi, saya ucapkan maaf atas keterbatasan karena makan minumnya ditanggung sendiri, satu. Makan minumnya ditanggung sendiri pertama. Terus yang kedua, Ramadan ini berberkah. Kenapa? Karena akan menjadi sedekah ilmu untuk kita semua. Ini bagian upaya yang saya pikir bisa membantu masyarakat secara umum tentang informasi-informasi baik. Itu saja mungkin saya ucapkan terima kasih kembali lagi kepada narasumber yang bersedia di Dadak, alhamdulillah. Terus yang kedua, di sini ada peserta yang ikut dan biasanya kalau saya mengikuti beberapa diskusi tiba-tiba lonjakannya banyak, tiba-tiba hilang. Ini bertahan sampai detik ini, sampai saya belum closing ini mereka masih bertahan, artinya mudah-mudahan mereka ini menjadi influencer baru untuk bisa memberitakan informasi-informasi ini. Video ini saya rekam dan akan saya upload sebentar di YouTube dan akan saya bagikan linknya. Semoga ini menjadi persembahan kado buat adik-adik kita yang ada di dalam sana, untuk keluarganya dan untuk semua masyarakat Kabupaten Bon yang ada di sini. Itu saja mungkin. Terima kasih. Semoga hal ini bermanfaat untuk semuanya yang kita cita-citakan, yang kita rencanakan. Bermanfaat untuk narasumber, bermanfaat untuk peserta yang ada di sini, bermanfaat untuk saya pribadi, dan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita akan menang melawan COVID ini di Kabupaten Bon. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.